Allahu yarhamu wa yarhamu enggak ada. Tidak pernah berhenti baca Al-Quran selesai sholat. Tidak pernah berhenti sholat tahajud. Tidak pernah berhenti puasa Senin Kamis. Tidak pernah berhenti sholat duha. Itu orang tua saya dulu. Kalau saya masih lubang-lubang. Tapi begitu bapak ibu saya meninggal, saya baru sadar betul bahwa ternyata ada kalimat ibu. Satu kali begini, Bu. Beliau sakit. Emang sakit. Saya datang dari Manado, pas saya ke rumah, beliau sakit. Saya tanya, ibu puasa? Iya. Saya bilang, ibu batal jo minum obat. Ibu ini biarnya puasa, karena so biasa puasa, itu tetap udah pahala puasa. Apa jawabnya, Bu? Biar jo mau tambah-tambah. Biar jo mau tambah-tambah. Karena sadar betul suatu tua itu nyawa lama semua mati. Itu yang dia pikirkan. Maka dia mau cari tambah sebanyak-banyaknya. Sampai matanya serabun misalnya. Takkan mau serabun. Dia baca Al-Quran. Saya bilang, dapat lihat ibu? Ya sama-sama. Pokoknya kalau tak pas setengah hafal kan mau betul. Kalau nyata hafal yang minta salah Allah tahu. Saya kan betul. Nah, ibu-ibu sekalian, saya itu minimal dalam sehari 1 juz. Selesai sholat di masjid, subuh pulang, sampai rumah, zikir subuh dulu. Ya, begitu rupiah selesai zikir subuh, saya baca setengah juz. Begitu malam, habis maghrib pulang dari masjid, zikir sore. Habis itu sambung setengah juz. Maka 1 bulan minimal saya khatam satu kali. Ya tadi, mumpung Allah kasih kekuatan. Ingat Bu ya. Nanti yaumul akhir itu kata Rasul begini. Ini belum bahas hal-hal ini, hanya pengantar saja. Kata Rasul, la tazulu qadama ibni Adam min indi rabbih hatta yus'alu an arba. Semua orang nanti menghadap Allah tidak akan bergeser dari hadapan Allah sebelum menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, amsababi fi mablahu. Masa muda habis di mana? Nah, ibu-ibu sekarang semua bertanya itu. Sebelum malaikat yang tanya. Waktu masih muda cantik-cantik dulu dah. Masih gagah, semua orang masih melirik. Bikin apa? Sholat, puasa, zakat, sedekah, baku-baku baik aja enggak. Sekarang saatnya mengevaluasi itu. Sebelum menghadap Allah, Allah tanya begitu. Ansababi fi mablau, waktu mana muda habis di mana? Yang kedua, an-umri fi aina afnahu. Umur yang kita kasih penghuni itu habis di mana? Nah, ibu-ibu yang soal 50, soal 60, ini boleh berhitung. Meskipun yang muda udah boleh berhitung, memang sudah tahu tua. Boleh berhitung. Nah, ini modal pertama. Nah, sekarang saya masuk Jo, semua habis di waktu. Halal bihalal ya. Tadi saya awal dengan siapa yang pernah baku salah segera baku maaf. Di hadis itu fal yatahallalhul yaum. Segera baku minta maaf hari itu. Bukan tunggu nanti halal bihalal Idul Fitri. Orang tak biasa deh nanti Jo. Nanti Jo kalau ketemu di Idul Fitri Jo. Padahal kata Nabi, fal yatahallalhul yaum. Segera minta maaf hari itu. Nah, ulama memaknai juga masih al-yaum dimaknai selama masih hidup. Nah, orang masih boleh. Karena itu hari ini sekalian sebentar sebelum pulang kalau baku jabatan tangan baku lepas. Jangan baku tahan, cuma senyum. Apalagi minal aidin nih. Tapi dalam hati nada. Begitu besok masih cerita lagi tentang itu. Dia itu hari. Nah. Ini Bu, kalau nyanda, orang baku rugi. Yang terakhir nih. Boleh Bu itu? Sebenarnya baku maaf betul ini? Ya. Karena nanti di pengadilan Allah nyanda ada tuh pengacara Bu. Nyanda ada yang bela-bela. Semuanya murni. Kalau ada saksi tiba-tiba datang dia, contohnya ini
Seandainya suatu saat nanti Allah tanya pas saya, Nuril, nyana dapat ilmu agama ada sebarkan tak? Nyana perlu saya mau jawab, ibu-ibu sudah datang. Betul ya Allah, saya pernah diceramahi di halal dipandu. Begitu nantinya. Karena itu zaman sekali yang kata Rasul begini, atadaruna mal muflis. Ini terakhir ini. Masih suka makan ini. Rasul satu hari bertanya begitu, sahabatku, mau tahu siapa orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, al-muflis fina man la dirhama wala mata. Orang bangkrut itu orang yang kehabisan doi, habis harta. Itu kata sahabat Nabi. Betul kan? Coba kalau melihat tetangga yang dulu rumahnya tingkat naik mobil, tiba-tiba rumah tajwa tinggal naik sepeda, begitu lewat, ya ini. Nah, kaya raya itu pembangkrut kasihan. Betul kan? Sahabat menjawab begitu. Al-muflis fina man la yuhmal mata. Orang yang kehabisan doi dan kehabisan harta. Apa jawab Nabi? Lah. Ya. Innal muflis min ummati, kata Nabi, orang bangkrut dari umatku itu adalah man jaa yaumul qiyamah, yang nanti pada hari kiamat dia datang bisolah, membawa pahala sholat banyak. Pahala sholat dia bawa. Kenapa? Kita ahli sholat, tidak pernah lewat subuh biar jam 7, tidak pernah lewat subuh. Pokoknya 5 waktu baking, sholat sunnah ada baking. Jadi dia merasa dia bawa betul pahala sholat. Bisaum pahala puasa dia bawa, bizakah pahala zakatnya dia bawa, bahkan wal haj pahala haji dia bawa. Tapi apa yang sekalian? Fayati qad satama hadza. Tiba-tiba orang datang. Saya bilang tadi, tiba-tiba orang datang tuh. Ya Allah, dia pernah kasih jelek-jelek kita. Apa sih lagi orang? Nyapa di muka dah. Kita apa lain dia itu. Dulu kalau kita nyanda, sekarang kita coba gini dia nyanda. Itu dari saya di konsep bahaya tiba-tiba itu seperti itu. Waktu ada bahaya datang yang pernah kita lewakan, pernah berbohong akan datang. Dia pernah berbohong pas Allah. Dia bilang mau datang jam 5. Dia oleh kemana datang? Kita selalu lambat tunggu. Itu ringan. Belum ada lain-lain. Qad akala malah hada, ya Allah. Dia pernah pinjam rica apa kita yang kasih pulang. Ibu-ibu yang bagus kiriman ini. Biasanya, aduh kita nak pinjam rica kok ternyata tuh tomat habis. Boleh pinjam dia 2 biji. Bilang pinjam. Mas dia pernah balas. Ini kecil bu ya. Atau apalagi bau utang betul. Atau papan curi. Ini kok mangga ini sampai sama punya. Karena ada langsung masa ini ambil jauh. Pokoknya abang bilang. Ini ya Allah. Nanti zaman sekalian. Biar tolong sekarang jangan bangun. Nanti di sana muncul tiba-tiba itu. Qad dharaba hada. Orang yang pernah tong pukul. Baik-baik tong anak buat orang. Tong pukul anak punya jelas dia masalah. Sebenarnya anak itu tidak salah. Tentang tong emosi tong pukul. Bisa jadi anak itu menjadi saksi nanti pendidikan kita. Itu kata Rasul itu. Qad dharaba hada, ya Allah, dia pernah pukul pak kita. Coba jamaah sekalian sekarang, siapa yang mampu menghitung seumur kita sekarang ini berapa banyak yang pernah orang salah? Dia terhitung sampai tong lupa sama sekali, saking banyaknya. Nah, sekarang kalau ibu-ibu ini tahu itu, bayangkan nanti begitu ibu diadili, yang hadir itu ibu yang aku hitung. Apa yang terjadi ibu sekalian? Begitu semua penuntut sudah kumpul, apa kata Rasul? Allah bilang, hadza min hasanatihi. Kalau begitu, kenapa pahala sholat korngana? Kenapa pahala puasa orang yang lain satu? Oh, semuanya. Semua kebaikan yang kau bawa tadi itu Allah tadi menimpa yang penuntut. Infaniyat begitu habis, tapi masih ada penuntut. Apa? Ubida min khotoyahum. Dosa-dosa penuntut Allah ambil.
tsumma turihat ilai, kemudian dikasih patoran. Jadi tongpe pahala so habis, mar orang berdosa tetap patoran. Itu yang kata Rasul orang bangkrut, maka dibelate urifa ilan nar, Allah lemparkan kita di neraka. Nah, jamaah sekalian, intinya hari ini, Allah itu maha pengampun. So itu kalau salah dengan Allah gampang. Orang masuk di kamar, sujud, minta ampun ke Allah, penangis menyesali semuanya, Allah ampuni dengan taubatun nasuha, selesai. Tetapi salah dengan sama manusia itu susah. Allahnya namanya ikut campur. Jadi kalau orang waktu salah begini, Allahnya namanya ikut campur sampai ibu bapak minta maaf. So, itulah yang kata Rasul orang bangkrut itu. Nah, insya Allah orang di sini ini tidak termasuk kategori orang yang bangkrut nanti dia mati. Biar dia bangkrut di dunia, yang penting di akhirat orang termasuk yang tidak bangkrut. Jadi karena itu pesan saya yang terakhir, manfaatkan pertemuan demi pertemuan itu menjadikan jalan untuk baku maaf, dan jangan sampai pertemuan itu malah menambah dosa. Jangan sampai ada kelompok yang saling ngerasani. Tahu ngerasani? Bahasa Indonesia apa ya? Ngerasani itu menceritakan aib. Jadi misalnya orang dua buat kita tentang ibu sana, dia buat dia. Nah, itu namanya ngerasani. Menceritakan tentang orang lain tapi orang lain yang tahu yang diceritakan. Itu namanya ngerasani kalau kita. Nah, ada yang seperti itu, maka kita nanti dituntut di yaumul akhir. Karena itu sekalian, waktu asar itu dari tadi kalau salah, cuma azan dulu karena ada azan di masjid. Saya akhiri sekian. Ya, jadi sekali lagi Bu ya, baku maaf jo dengan tutur, karena orang yang tahu bisa masih hidup kanyanda. Orang yang tahu masuk mau bagu dapat bulan depan kanyanda. Mumpung sekarang bagu dapat, kata Nabi, fal yatahallalul yaum. Segera jo bagu minta maaf saat itu, mumpung kita ingat. Kalau paling bagus minta maaf tuh kalau ingat sebut kesalahannya. Mbak, soalnya kita ingat dia pinjam Rika pengen 1 lok umar belum bayar. Nanti juga tahu bayar ya. Kalau sudah dia jadi kita hilangkan. Itulah namanya fal yatahallalul yaum. Demikian saya beri mohon maaf siapa tahu dalam kalimat saya yang ada sampai akhir ada salah, mohon dimaafkan. Saya ingin ibu jadi saksi kebaikan saya, bukan saksi kejelekan saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.